Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon mahasiswa PTN 2023 ya. Untuk sekarang kakak akan ngebahas mengenai jalur KIP kuliah ya. Jadi untuk program Indonesia Pintar untuk pendidikan tinggi ya. Nah, ini terutama buat kalian ya yang nanti mau masuk kuliahnya menggunakan kartu KIP kuliah ya. Ini masih yang 2023 ya. Masih yang 2022 ya, karena sepertinya untuk KIP kuliah tahun ini ya akan dibuka di akhir Januari, kalau enggak di awal Februari biasanya ya. Jadi buat teman-teman yang masih menunggu pendaftaran KIP kuliah tahun 2023 ya, sabar ya, karena nanti belum diumumkan ya. Jadi kalau kalian nanti mau ikut jalur SNBP ya menggunakan KIP kuliah, nah nanti kalian harus membuat akun dulu ya untuk KIP kuliahnya gitu ya. Ini akan kakak seringkan ya mengenai informasi KIP kuliah ini ya seperti apa. Nah nanti kalau ada yang berbeda untuk selebaran di pedoman KIP kuliah 2023 ya, nanti kakak akan buat lagi videonya. Jadi ini berdasarkan pedoman yang tahun 2022 ya gitu. Ini masih deskripsi, kita ke yang penting aja ya. Nah jadi KIP kuliah itu sudah diberikan ya, sudah disalurkan sebanyak ke 200.000 mahasiswa baru penerima pada tahun 2022. Nah dan ditargetkan kembali disalurkan 200.000 KIP kuliah bagi seluruh mahasiswa baru di Indonesia gitu ya. Jadi total semuanya itu seluruh Indonesia ya, setiap tahunnya ada sebanyak 200.000 KIP kuliah gitu ya. Nah pas aja sih nanti keuntungan KIP kuliah ini ya seperti apa ya, itu nanti kita bahas ya, di bawah. Ini lebih ke deskripsinya ya. Oke. Ya 200.000 mahasiswa, jadi banyak sekali yang mendapatkan KIP kuliah. Cuman memang ketika kemarin di angkatan berapa ya, 2021 ya sama 2022 itu karena banyak ini ya, banyak kasus COVID yang akhirnya kuotanya kayaknya dikurangi ya, karena dananya itu sebagian besar dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19 ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan tahun ini 2023 ya bisa kembali banyak ya untuk kuota KIP kuliahnya gitu ya. Nah ini untuk akreditasi A ya. Jadi untuk prodi akreditasi A itu maksimal mencapai 12 juta, akreditasi B maksimal mencapai 4 juta, dan akreditasi C maksimal sebesar 2,4 juta rupiah ya. Nah jadi biaya hidupnya itu sekitaran ya. Nih jadi ada 5 klaster ya. Jadi beda-beda tergantung PTN, lokasi PTN-nya juga ya. Jadi ada 5 klaster wilayah. Biaya hidupnya dari mulai 800.000 ya sampai dengan 1,4 juta per bulannya ya. Jadi tergantung dari besaran biaya hidup di kota atau kabupaten ya, sesuai dengan survei sosial ekonomi nasional oleh BPS gitu ya. Beda-beda tiap PTN-nya ya. Wilayah yang Jogja beda dengan yang ada di Jawa Barat gitu ya. Yang di Medan juga beda gitu ya. Nah ini kemudian ya persyaratannya apa aja nih, ini hal yang harus kalian catat dan kalian simak. Sepertinya tidak akan jauh berbeda untuk persyaratan di tahun ini juga ya. Jadi penerima KIP kuliah Merdeka adalah lulusan SMA ya atau SMK, atau yang lulus 2 tahun sebelumnya ya. Jadi gap year 2021 dan 2022 juga masih bisa ya ikut KIP kuliah. Nah kemudian telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur ya perguruan tinggi, baik diterima di PTN atau PTS ya, pada program studi yang telah terakreditasi. Nah jadi biasanya banyak kuota yang banyak itu biasanya di PTN. Kalau PTS itu sebenarnya ada juga yang KIP kuliah ya, cuman biasanya sedikit dan tidak dipublikasikan biasanya untuk yang PTS gitu. Nah kemudian memiliki potensi akademik baik ya, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi ya, atau berasal dari keluarga miskin, rentan miskin ya gitu. Nah ini persyaratannya yang lengkap apa aja ya. Pertama nih ya,
kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk KIP. Jadi kalian sebelumnya pernah dapat KIP di SMA gitu ya, atau kalian bisa aja berasal dari keluarga PKH ya. Keluarga kalian teh orang tua ya dapat PKH tuh tiap bulannya. Nah itu bisa nanti dijadikan bukti dokumen yang sah ketika daftar KIP kuliah. Jadi beda lagi antara KIP sama KIP kuliah tuh harus daftar lagi gitu ya. Nah kemudian yang ketiga kriterianya memegang kartu keluarga sejahtera KKS atau mahasiswa dari panti asuhan, panti sosial ya. Yang kelima mahasiswa dari keluarga yang masuk pada DTKS ya. Nah kita nanti bahas juga DTKS. Kok Kak saya belum masuk datanya di DTKS, bagaimana, apakah bisa keterima atau tidak? Nah jawabannya bisa ya. Jadi kalau mau masuk ke DTKS itu agak lumayan lama ya prosesnya, bisa berbulan-bulan. Nah makanya walaupun tidak terdata di DTKS nggak apa-apa juga gitu ya, nanti bisa keterima juga di KIP kuliahnya ketika kalian lolos di PTN ya. Nah kemudian kalau tidak memenuhi salah satu dari kriteria tersebut ya, jadi masih bisa daftar ya. Jadi kalian dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan orang tua ya. Jadi pendapatan kotor gabungannya paling banyak tuh ya 4 juta setiap bulannya, atau pendapatan kotor gabungan dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak 750.000 gitu ya. Nah keunggulan penerima KIP kuliah Merdeka ya apa aja sih ya. Nah jadi itu, nah ini terutama ya, jadi untuk seleksi ya tadi kalau kalian lihat video sebelumnya di UTBK SNBT ya, jadi untuk yang seleksi SNBT itu gratis ya untuk yang memakai KIP kuliah. Kemudian tidak ada biaya kuliah ya, tidak melakukan pembayaran semesteran UKT ya. Jadi pembebasan biaya kuliah atau pendidikan. Oke. Kemudian dapat juga ya bantuan biaya hidup ya, Tadi ya setiap bulannya itu sekitar 800.000. Ada 5 klaster ya. Ada klaster 2 950.000, klaster 3 1,1 juta, klaster 4 1,25, yang terakhir 1,4 juta per bulan. Untuk di setiap kabupaten dan kotanya beda-beda ya untuk nominal besarannya ya, disesuaikan dengan biaya hidup di sana gitu ya, di lokasi PTN kalian. Nah jangka waktunya berapa lama ya, terutama untuk yang sarjana ya, jadi 8 semester, jadi sampai 4 tahun tuh maksimal ya. Jadi kalau kalian masih belum sidang skripsi, belum lulus ya pada semester 8, ternyata nambah lagi 1 semester, biasanya akan kena bayaran juga gitu ya per semesternya, dan itu biasanya nggak terlalu besar juga, bisa aja masuk ke golongan 1 ataupun 2 untuk UKT-nya gitu ya. Ini bisa dilihat aja yang diploma ya, yang dokter profesi ya, jadi ada juga ya. Nah ini masih timeline yang lama ya, tapi ini tuh sama ya, tanggalnya sama, bukan ya, tanggalnya itu hampir sama. Jadi untuk yang pembuatan akun ini masih yang LTMPT ya, jadi yang sekarang SNPMB ya, itu sama tuh ya pelaksanaan tuh ya, beda sedikit lah ya. Nah ini yang proses KIP kuliahnya kapan tuh ya buat akunnya. Nah di sini pun ya waktu 2022 itu dimulai dari 2 Februari ya. Jadi 2 Februari baru bisa pembuatan akun ya. Jadi kalian kalau mau dapat KIP kuliah lewat jalur SNBP, SNBP, SNBT gitu ya, atau ujian mandiri, nah kalian harus buat akun dulu gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika proses pendaftaran SNBP atau SNBT-nya kalian belum mempunyai KIP kuliah gitu ya. Kan itu mulai 2 Februari itu ya. Jadi masih lama karena biasanya agak sedikit mendadak dan mendekati pendaftaran SNBP gitu. Jadi sabar aja, nanti kakak buat video ketika udah ada pedoman KIP kuliah 2023-nya. Jadi kalian bisa pemanasan dulu untuk lihat video ini gitu ya. Tidak akan jauh berbeda kok persyaratan ya, dari timeline juga tuh ya. Hampir sama setiap tahunnya. Nah ini proses pendaftarannya ya. Jadi kalian di website kip-kuliah.kemdikbud.go.id ya.
Jadi ini tata caranya ya. Nanti kalian bisa buka di laman kipkuliah.kemendikbud.id atau juga lewat mobile ya, mobile apps. Jadi kalian coba klik atau search Kip Kuliah Merdeka dan download ya di Android atau Play Store. Itu bisa banget ya untuk Kip Kuliah. Cara daftarnya bagaimana ya? Ada 2 pilihan. Jadi kalian bisa daftar mandiri ya. Yang kedua, perguruan tinggi mendaftarkan mahasiswa yang sudah diterima dan melakukan registrasi ya. Jadi ini untuk yang mahasiswa lama biasanya atau masih ada kuota ketika penerimaan tuh masih ada kuota ternyata Kip kuliahnya, nah bisa dibuatkan gitu. Ini yang mandiri ya sekarang gitu ya, kalian oleh pribadi masing-masing gitu ya. Nah apa aja sih yang harus dimasukkan ya datanya supaya valid? Itu NIK, NISN, NPSN ya. Emailnya yang harus aktif ya. Jadi kalau kalian nanti daftarnya lewat email ya, nanti karena ada nomor pendaftaran dan kode akses gitu ya untuk login di Kip kuliahnya. Nah, jadi tahapan pendaftarannya kalian bisa membuat akun dulu di website atau di mobile apps-nya tadi ya. Seperti itu ya, masukkan NIK, NISN, NPSN. Kalau oke udah divalidasi nanti akan muncul. Lalu nanti ada nomor pendaftaran dan kode akses di email kalian. Bisa dicek di kotak masuk atau di spam ya kalau tidak ada di kotak masuk. Yang keempat, siswa memilih proses seleksi yang akan diikuti. Jadi sebelum misalkan nih sekarang lagi dibuka pendaftaran SNBP ya. Nah, kalian di website Kip kuliahnya itu masuk ya, login dan memilih proses seleksi yang akan diikuti mana aja, SNPTN ya, SNBP, SNBT atau mandiri gitu ya. Kemudian siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau SIM Kip kuliah ya sesuai jalur seleksi pada seleksi nasional. Kemudian nanti terakhir misalkan diterima di perguruan tinggi ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian lolos di jalur SNBP atau SNBT ya, kalian itu akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu ya, lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan ke Puslapdik gitu ya sebagai penerima calon Kip kuliah. Jadi kalau kalian keterima nih SNBP kemarin nanti gitu ya, nah itu harus diverifikasi dulu oleh PTN yang menerima kalian. Oke? Nah ini alurnya ya. Ya, seperti yang tadi kakak jelaskan sih ya, ini cuman lebih ke algoritmanya gitu ya, seperti apa untuk pembuatan akun dan juga sampai proses diterima di PTN-nya gitu ya. Kita coba lanjut ke bawah ya. Nah untuk lebih lanjut kalian bisa kunjungi kipkuliah.kemdikbud.id ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk juga ya, ada bantuan juga. Nah kalian bisa ke sini, ke halaman ini ya, dicek aja secara berkala ya kalian kalau ada info terbaru. Nanti mungkin ketika dibuka Kip kuliahnya ya bisa aja akhir Januari, bisa aja pas awal Februarian ya gitu ya. Jadi nanti kita sharing lagi dan mudah-mudahan info ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau ada yang bingung gitu ya bisa hubungi admin juga ya. Nanti di grup juga sudah masuk ya. Nanti kalau yang belum masuk grup bisa join grupnya dan kita bisa sharing-sharing di sana. Oke, terima kasih, semoga infonya bermanfaat dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.